Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Statistika A akan mempresentasikan hasil projek akhir kami dengan pembuatan jurnal dengan judul probabilitas jumlah kecamatan yang terkena dampak banjir di Jakarta tahun 2020 menggunakan distribusi Poisson. Penulisnya sendiri ada Muhammad Farhanzen, ada saya sendiri Ahmad Khalid Kurniawan yang 1077, ada Dandi Wiratidya Putra, ada Arif Rahmat Pandi. Di sini abstraknya ada Kota Jakarta merupakan daerah khusus ibu kota yang sering terjadi bencana banjir. Setiap bulannya dari jumlah total kecamatan yang ada di Jakarta pasti terdapat kecamatan yang terdampak banjir. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah kecamatan yang terdampak banjir di tahun Jakarta di tahun 2020. Metode yang peneliti gunakan ialah menggunakan metode distribusi probabilitas Poisson yang dapat digunakan untuk menentukan peluang terjadinya banjir pada jumlah kecamatan tertentu. Dan nantinya peneliti akan menotal jumlah kecamatan yang terkena banjir akan dapat diprediksi dan diperkirakan banjir yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Untuk pendahulunya sendiri, Kota Jakarta merupakan daerah ibu kota yang terdiri dari 1 kabupaten, 5 kota marga, 4 kecamatan, dan 267 kelurahan. Di mana kota Jakarta ini bentuknya mencapai 10.333.926 jiwa dengan total luas wilayah 664,61 km persegi. Saat ini selain terjadi kemacetan, masalah di Jakarta adalah kebanjiran. Masalah yang terjadi ialah kebanjiran yang setiap musimnya tidak hanya disebabkan oleh faktor aktivitas warga setempat, namun juga faktor ilmiah seperti peningkatan intensitas curah hujan yang sangat tinggi sehingga kapasitas penampungan air atau penyerapan air ke tanah tidak lagi mampu membendung volume air hujan. Dari penjelasan tadi, kami melakukan penelitian menghitung berapa kemungkinan atau probabilitas jumlah kecamatan yang terdampak banjir mulai dari tidak ada kecamatan hingga seluruh kecamatan yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Data yang kami ambil yaitu dari website Jakarta Open Data berdasarkan data tahun kebanjiran 2020. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat memanfaatkan data dari penelitian kami untuk meningkatkan dan memperbaiki masalah banjir di daerah kota Jakarta. Baik, lanjut ke metode dan prosedur. Jadi di penelitian kami ada 5 tahapan, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari open data website dari pemerintah DKI Jakarta, kemudian penyusunan data. Jadi dari data yang telah kami kumpulkan itu kami susun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang akan kami teliti. Kemudian ada pengumuman data, itu kami presentasikan datanya dalam bentuk diagram batang. Kemudian ada analisis data, data yang sudah kami susun tadi akan kami analisis, dan ada lagi interpretasi data. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode kuantitatif, dan dalam perhitungannya nanti kami menggunakan metode distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson sendiri dapat digunakan untuk mencari jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Metode pengumpulan data, di sini kami menggunakan 2 data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini kami peroleh dari website Pemprov DKI Jakarta. Itu sudah disediakan di websitenya. Yang kami gunakan adalah data kejadian banjir tahun 2020. Kemudian lanjut ke data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang sebelumnya telah diteliti oleh pihak lain. Contohnya seperti BPS, Biro Pusat Statistik. Lanjut ke teknik analisis data. Jadi untuk menganalisis data kami menggunakan perhitungan dengan rumus-rumus dalam distribusi Poisson. Bisa dilihat rumusnya seperti itu.
Untuk keterangan dari delta T itu adalah rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi per satuan waktu atau daerah. X di sini artinya banyaknya kejadian per unit. Kemudian E itu adalah bilangan Euler yang nilainya 2,71828 sekian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Teman-teman, di sini ada pengumpulan data dari website tadi yaitu data Open Data Jakarta. Di sini didapatkan tabel 1 ini yaitu jumlah kecamatan yang terkena banjir. Nah, dari tabel ini didapatkan jumlah total dari kecamatan terkena banjir di sini yaitu 223 kasus. Setelah dari pengumpulan data, selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan data yang dimana dilakukan perhitungan menggunakan rumus distribusi Poisson. Di sini pertama-tama dihitung waktunya terlebih dahulu, yaitu di sini 1 tahun dijadikan 12 bulan. Selanjutnya dihitung lambdanya, yaitu totalnya banyak kejadian persatuan waktu, yang dimana tadi itu totalnya 223 dibagi dengan 12 dan dihasilkan 18,58. Selanjutnya langsung dilakukan perhitungan ke datanya yang dimana terdapat total 44 kecamatan di Jakarta. Seperti contoh di sini yaitu ada probabilitas 0 yang dimana menyatakan tidak ada kecamatan yang terkena banjir. Bisa dihitung dengan cara bilangan Euler dipangkatkan minus 18,58 yaitu lambdanya, lalu dikali dengan 18,58 dipangkatkan 0 yang merupakan probabilitas 0, lalu dibagi 0 faktorial dan dihasilkan bilangan seperti berikut. Nah, dari perhitungan ini dilakukan ke sebanyak 44 kecamatan tadi. Dan didapatkan hasil seperti pada di tabel 2. Lalu dari tabel 2 itu di sini kami dapat digambarkan menggunakan diagram. Di sini seperti pada diagram, di sini probabilitas yang terbanyak yaitu sebanyak 18 kecamatan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dari kesimpulan dan sarannya di sini, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa probabilitas terbesar dari jumlah kecamatan yang terkena banjir itu pada Jakarta pada tahun 2020 adalah sebanyak 18 kecamatan. Nah, dari hasil perhitungan dan diagram batang dapat dilihat bahwa jika frekuensinya menjauhi nilai 18, maka probabilitasnya semakin kecil. Sedangkan apabila frekuensinya mendekati nilai 18, maka probabilitasnya semakin membesar. Artinya, kemungkinan terjadinya jumlah kecamatan yang terdampak banjir di Jakarta pada tahun 2020 yang terbesar berada di frekuensi 18 kecamatan. Dan nilai tersebut tergolong besar. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk meminimalisir angka jumlah kecamatan yang terdampak banjir di Jakarta. Mengingat DKI Jakarta adalah pusat perekonomian dan pemerintahan di Indonesia. Pada penelitian selanjutnya, data yang digunakan dapat lebih kompleks lagi, begitupun dengan metode yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk semua pembaca. Yang terakhir ini adalah pustaka acuan yang kami gunakan pada penelitian kami ini. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.